Tojong. Airnya karena hujan jadi agak kurang jernih. Disinilah Bupati Damasraya melaksanakan kegiatan kalau di sini namanya sianyut, yaitu bermain rem jeram. Bupati Damasraya di sini dari hulu sungai sampai ke sini. Hari ini bersama Pak Henry Ismail, salah satu pendamping wisata penyuluh kehutanan Kabupaten Damasraya. Di sini ada lubuk larangan yang ikannya banyak di sini. Biasanya dikasih makan. Nah, sekarang kita nggak ada bawa makanan, jadi kita tidak bisa melihat ikannya. Inilah adalah salah satu sejarah. Ini bukan hutan, ini adalah batu besar yang di bawahnya ada goa di tepi sungai ini yang dinamakan di sini Lubuk Tojong. Tadi kami sudah ke wisata, salah satu wisata yang ada di Lubuk Karak, yaitu Lubuk Tojong. Lubuk Tojong. Bisa dijelaskan sedikit sejarah adanya Lubuk Batojong ini, Pak? Ya, kalau sejarahnya mungkin kita mungkin nggak pernah lihat ya, Pak. Ini cerita dari orang tua. Dulu sungai ini kan tidak sebesar ini, sungai ini besar. Ada seorang generasi juga mungkin pergi merantau ke kampung orang lain, sepulang dari sana dia mungkin sudah sukses, sudah berhasil mungkin secara ekonomi, dan sepulang ke kampung dia mungkin bawa dulu armada, kita mungkin kapal ya istilahnya. Dulu kan ojong itu mungkin sebuah kapal atau alat transportasi di negara kita ini sejarah dulu. Nah, sesampainya dia di kampung, karena dia udah mungkin secara ekonomi udah sehat, udah sukses, dan melihat orang tuanya, barangkali orang tua yang merintah, dan dia tidak mengakui orang tuanya. Jadi sehingga mungkin orang tua murka, mungkin dan orang tuanya murka, maka dalam sejarahnya ojongnya tadi itu atau alat transportasi tadi memang ditutup untuk menjadi batu. Terus peralatan-peralatan yang ada di alat transportasinya dikenal dengan ojong tadi, ada itu sebuah lubuk dari sungai ini, itu namanya lubuk batu kasur ya. Memang batunya itu seperti kasur yang berlubuk-lubuk gitu, ada bentuk-bentuk. Itu ada namanya lubuk batu bangkai, yang batunya itu memang mirip dengan manusia. Dan itu pun kita melihatnya agak susah karena itu letaknya di tengah-tengah sungai. Di dasar sungai ya, Pak. Berarti hampir mirip ceritanya dengan sejarah Maling Kundang ya, Pak. Konon ceritanya seperti itulah, Pak. Oh gitu. Tapi secara pasti pun kita tidak tahu juga karena sejarah ini tidak ada dibukukan dari dulu, Pak. Yang telah dilakukan oleh pemerintah nagari atau tokoh pemuda untuk memajukan wisata Lubuk Batojong ini apa, Pak? Ya, sebenarnya ini udah wacana udah lama. Mungkin memang kami akan berbicara ini secara SDM mungkin jauh, bimbingan, support dari pihak yang berkompeten. Nah, ini udah lama ini, Pak. Kalau misalkan hari ini ya alhamdulillah melalui PHN, ada dari kawan-kawan warsi, nampaknya itu pun sudah dibentuk oleh pemerintah, penunjang caranya perahu karetnya, benan-benannya nanti kan sudah dibikin kemarin untuk anggaran 2022 di AK22 di Dinas Pertanian Sumatera Barat. Kita nanti kerjasamanya dari PPAN-nya
HP Damastrayanya dan instansi terkait pariwisatanya. Mudah-mudahan ini kunjungan lokal gitu karena jaraknya dari ibu kota ini jauh, sekitar 60 kilo. 60 kilo baru sampai kita ke Lubuk Karak ini ya Pak. 1,5 jam lah, setengah perjalanan. Kalau kita lihat di seberang sana itu sudah perbatasan dengan Solo atau gimana Pak? Dengan Kabupaten Solo. Kabupaten Solo ya. Itu kan Kabupaten Solo Selatan tapi Kabupaten Solo Selatan. Ini kalau boleh tahu Pak, ini masuk kawasan hutan lindung atau gimana Pak? Ini ada juga lindung, ada HPP-nya.